Sekalian, selamat kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Juga yang ada di rumah dengan fasilitas Zoom, kita beribadah bersama-sama. Kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita angkat pujian. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bapak Ibu, mari saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Haleluya. Manakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Albert pimpin kita dalam doa pembukaan. Tak terselami bagiku, sungguh indah
Kita berdoa saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi hari ini Tuhan, karena kehendak-Mu untuk mengumpulkan kami pada hari ini, dan terima kasih kesempatan yang diberikan untuk kami untuk berkumpul pada pagi ini, baik secara online maupun onsite Tuhan. Berkatilah kami semua pada pagi hari ini, kami tahu kami telah diberkati Tuhan, baik pemain musik, semua aser, dan semua kami semua ini Tuhan, telah Engkau berkati semua Tuhan. Terima kasih, kami akan memberikan pujian kepadamu Tuhan, dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, yang akan memberikan santapan firman pada pagi hari ini Tuhan, agar firman ini adalah benar dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Atas nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih. Sebelum duduk mari kita beri senyum kiri kanan depan belakang. Kita beri kesapaan yang baik. Terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Ruben yang sudah hadir pada pagi hari ini yang akan memberkati kita melalui firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita angkat pujian, datanglah ya Tuhanku. Datanglah ya Tuhanku, basahilah hatiku, curahkanlah hujan Roh Kudus, puaskan dahagaku. Dengarlah seruanku, padamu ku berseru, ubahkanlah hati yang susah agar ku memuji. Turunlah hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku, pakailah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu. Datanglah, haleluya. Datanglah, haleluya, ya Tuhanku, basahilah hatiku, curahkanlah hujan Roh Kudus, puaskan dahagaku. Dengarlah seruanku, padamu ku
akan mengundang Tuhan untuk datang dan memberkati kita masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan pujian lebih dari pemenang. Saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dengan sukacita. Kita tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Sekarang hatiku girang, sebab Yesus beserta, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Perbuatannya besar di dalam hidupku, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Pintu dibukakan, berkat dilimpahkan, hati disukakan, firman-Nya melimpah. Aku takkan goyah, sebab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Haleluya. Sekarang hatiku girang, sebab Yesus beserta, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Perbuatannya besar, haleluya, di dalam hidupku, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Pintu dibukakan, berkat dilimpahkan, hati disukakan, firman-Nya melimpah. Aku takkan goyah, sebab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Kali lagi. Sekarang hatiku girang, sebab Yesus beserta, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Perbuatan yang besar, perbuatannya besar di dalam hidupku, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Pintu dibukakan, berkat dilimpahkan, hati disukakan, firman-Nya melimpah. Aku takkan goyah, sebab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Sebab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Sekali lagi. Sebab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lanjutkan pujian dengan berjalan bersama Dia. Ku tak takut. Haleluya. Kita jalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya.
Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, ku yakin. Ku yakin ku tak sendiri, ku yakin ku tak sendiri. Yesus besertaku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sesuatu yang terbaik dari Tuhan sudah dipersiapkan pada pagi hari ini. Melalui hambanya kita percaya firman Tuhan yang akan disampaikan itu menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian kasih-Mu. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali,
lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Yonatan pimpin kita dalam doa firman. Mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami rasakan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukalah hati kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan di tempat ini. Melawat kami semua. Agar kami datang tidak sia-sia di tempat ini Tuhan. Tapi kami boleh pulang dengan membawa satu kekuatan daripada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Lawat kami semua Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Lihatlah hati-hati kami pada saat ini Tuhan. Kami datang mungkin dengan tertunduk. Kami mungkin datang dengan satu beban Tuhan. Kami datang dengan masalah kami Tuhan. Yesus, Engkau yang memampukan kami dan melawat kami hari ini. Haleluya Yesus. Mari Roh Kudus, jamah kami semua. Jangan terlewatkan kami satu persatu di tempat ini Tuhan. Tapi kami pulang Tuhan dengan lawatan-Mu yang luar biasa. Haleluya, kami pulang dengan kemenangan daripada Engkau. Kami pulang dengan kesembuhan daripada Engkau. Kami pulang dengan mujizat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang sudah Engkau utus di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Pakai dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Urapan kuasa-Mu ada di atas hamba-Mu. Agar firman-Mu yang sebentar dipaparkan Tuhan. Hanya isi hati-Mu saja yang disampaikan bagi kami semua. Dan kami tahu Tuhan, Engkau berkehendak dan beracara untuk bagi kami semua. Mari Tuhan, ajarkan kami duduk dengan tenang, diam seperti Maria di bawah kaki-Mu. Agar firman-Mu sebentar ditaburkan tidak lalu begitu saja. Tetapi boleh tetap tinggal dan tertanam, bahkan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang heran dan berkuasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Ruben. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan begitu baik, kita kuat, kita sehat, ada di rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih saya untuk Ibu Gembala kita yang pada pagi hari ini memberikan kesempatan untuk melayani jemaat AMS Jakarta, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti lewat Zoom. Tuhan memberkati kita semua. Tema besar kita pada bulan ini adalah perhatikan kemurahan dan kekerasan Allah. Roma pasal 11 ayat 22. Roma pasal 11 ayat 22, saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong.
Apa yang dimaksud dengan kekerasan Allah dalam Alkitab ini? Kekerasan Allah, kata kekerasan itu ditulis dengan kata apotomia. Apotomia berarti kekerasan, dalam hal ini Allah, murka, dalam hal ini murka Allah, amarah, dalam hal ini amarah Allah. Sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah iring Tuhan, saya tidak tahu berapa lama, ada yang sudah 40 tahun, soalnya saya dengar dari Ibu Gembala, ada yang ikut Om Yoyo itu dari usia 17 tahun. Dan sampai hari ini tetap setia. Saya tahu Bapak Pendeta Hendrik ikut Om Yoyo udah lama banget ya. Udah mungkin di hampir 40 tahun ya. Sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita akan berusaha supaya apa? Kita luput dari murka Allah. Kita luput dari kekerasan Allah. Kenapa? Kalau sampai kekerasan Allah terjadi, kekerasan Allah ditimpakan di atas dunia ini, ngeri. Sekali lagi, sangat ngeri. Coba kita lihat di dalam Alkitab, pada waktu Nuh, ada banyak orang yang berbuat dosa, sehingga Allah menyatakan murkatnya, kekerasannya. Banyak orang yang mati tenggelam karena air bah. Ingat peristiwa Sodom dan Gomora. Karena ada banyak orang yang berdosa, Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora bersama dengan manusia yang ada di situ dengan api belerang yang begitu mendahsyatkan, sangat mengerikan, sangat menakutkan kalau sampai murka Allah terjadi. Tetapi ingat juga, selain kekerasan Allah, kemarahan Allah, murka Allah, Allah juga adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan. Bahasa Grekanya Kristotes. Apa itu Kristotes? Kebaikan Allah, kedermawan Allah. Allah itu berintegritas. Allah itu adalah Allah yang tulus hati. Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kejujuran. Di sini kita bisa belajar bahwa kemurahan dan kekerasan Allah adalah dua hal yang harus kita perhatikan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dua hal ini, kekerasan dan kemurahan Allah, adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Allah baik, Allah berkemurahan, tetapi Dia juga Allah yang keras. Amin. Sangat disayangkan. Ada banyak orang percaya. Ada banyak pencipta lagu. Ada banyak pengkhotbah yang selama ini cuma selalu bercerita tentang kebaikan Allah. Tentang berkat Allah. Tentang Allah itu maha kasih. Sehingga mereka seringkali melupakan bahwa Allah yang baik juga adalah Allah yang keras. Allah bisa berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya. Tetapi ingat, Allah juga bisa melakukan hal yang keras, yang seolah-olah kejam bagi orang yang melawan Allah. Kapan Allah berlaku? Kapan Allah bertindak keras? Kapan kekerasan Allah itu dinyatakan? Ayat 22. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang jatuh. Ternyata kekerasan Allah akan dinyatakan kepada orang-orang yang jatuh. Dalam hal ini adalah anak-anak Tuhan, orang percaya, orang beriman yang jatuh. Apa itu jatuh? Jatuh itu turun dari posisi tegak, kemudian terjerembab. Itu jatuh. Awalnya dia begitu hebat, begitu tegak, begitu luar biasa dalam Tuhan. Tetapi ujung-ujungnya jatuh. Terjerembab. Sampai apa itu? Dahinya ada di tanah. Apa itu jatuh? Jatuh adalah turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Awalnya imannya begitu hebat, begitu tinggi, luar biasa. Bicara soal kasih Yesus, bicara soal cinta kepada Yesus, bersaksi. Luar biasa. Tetapi ujung-ujungnya dia jatuh di tingkat yang paling bawah. Jatuh di dalam Alkitab berbicara tentang kegagalan iman orang-orang percaya. Jatuh di dalam Alkitab adalah bicara soal orang-orang yang meninggalkan kasih karunia Allah. Orang-orang yang dulu pernah berbahasa roh. Orang-orang yang dulu bernubuat.
pimpin pujian, singers, main musik, khotbah. Tetapi ujung-ujungnya mereka gagal iman. Mereka berbalik dari kasih karunia. Malah mereka meninggalkan Yesus Kristus. Mereka jatuh, gagal iman. Jangan sampai hal ini terjadi. Saya yakin kita semua berdoa, tidak akan ada jemaat AMS yang akan gagal iman. Haleluya. Semua akan bertahan di dalam Tuhan. Dalam kondisi apapun juga. Saudara, saya akan kasih contoh di dalam Alkitab tentang orang yang gagal iman. Orang yang mendapat murka Allah. Orang yang mendapat kemarahan Allah. Yang menerima kekerasan Allah. Yudas Iskariot. Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus. Dan Andreas saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedius. Dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius pungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Simon anak Selot. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yudas Iskariot dipanggil menjadi rasul, diberi kuasa oleh Tuhan loh. Dia mengadakan mujizat, dia menyembuhkan orang sakit, tumpang tangan orang sakit sembuh. Berdoa bagi orang sakit, sembuh. Luar biasa panggilan Yudas. Dia menjadi rasul, bukan rasul kaleng-kaleng, bukan rasul esek-esek, ecek-ecek, tetapi dia dipakai Tuhan. Luar biasa. Kita lihat dulu Yudas. Markus pasal 3 ayat 16. Markus pasal 3 ayat 16. Mulai dari ayat 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah salah satu Yudas. Orang-orang ini diberikan kuasa untuk apa? Berkhotbah, memberitakan Injil, mengusir setan, tumpang tangan. Dan murid-murid ini termasuk Yudas adalah murid yang sangat-sangat berhasil. Haleluya, haleluya. Sekarang saya sudah tidak pernah lihat ada di dalam kebaktian ada kesembuhan ilahi. Orang maju ke depan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Apalagi orang bangkit, enggak. Tetapi Yudas pada waktu dia melayani 3,5 tahun dengan Yesus, dia lakukan mujizat. Mengusir setan, diberikan kuasa, diberikan roh yang luar biasa oleh Tuhan. Kurang apa Yudas? Apakah ada orang sekarang, pendeta sekarang, yang bisa menyaingi Yudas dalam pelayanannya? Saya rasa tidak ada loh ya. Kalau ada, saya mempertanyakan itu. Kemudian kita baca selanjutnya. Markus pasal 6. Markus pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang 12 dan 13. 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan. Dan mengoles banyak orang sakit. Dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Pelayanan Yudas berhasil. Orang sembuh. Kalau Yudas sekarang ini, Yudas Iskariot ya. Tinggal di Jakarta. Top dia. Dia akan menjadi pendeta yang paling terkenal. Setiap hari, kalau ada kebaktian, setiap hari orang akan datang. Kenapa? Ingin dijamah dengan tangan Yudas. Ingin mendapat mujizat yang besar. Tetapi apa yang terjadi dengan Yudas? Yohanes 12 ayat 6. Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-6. Hal itu dikatakan oleh Yudas ya, bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin,
melainkan karena ia, Yudas, adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, Yudas itu bendaharanya Yesus loh. Jadi jangan bilang Yesus melayani tidak ada duit. Ada duit, kenapa? Sampai angkat seorang bendahara. Dan bendahara itu adalah Yudas. Tetapi dalam mengikut Yesus 3,5 tahun lamanya, Yudas suka nyolong. Duit yang dikumpulkan untuk pelayanan Yesus, dia suka ambil. Sehingga satu hari ada seorang wanita yang datang sama Yesus. Dia pecahkan buli-bulinya. Dia urapi, dia tumpahkan minyak narwastu yang mahal itu. Yudas marah. Dia bilang begini, kenapa ini kan pemborosan? Coba katanya minyak itu dijual untuk pelayanan untuk orang miskin. Tetapi sebenarnya bukan seperti itu. Dia bukan terbeban dengan orang miskin. Duitnya itu duit hasil penjualan minyak itu maksudnya biar ditaruh di kas, dia ambil. Dia curi, dia nyolong. Yudas melarang seorang wanita untuk melakukan kebaikan. Dia menjadi pencuri. Aduh, 3,5 tahun ikut Yesus. Melakukan mujizat loh. Tapi ternyata dia seorang pencuri. Kisah pasal 1 ayat 25. Kisah pasal 1 ayatnya yang ke-25. Dari ayat 23. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Yusuf yang disebut Barsabas dan yang bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh di tempat yang wajar. Dia murid, dia rasul. Tetapi dia tinggalkan. Pelayanan itu digantikan. Kenapa? Dia menjadi pencuri uangnya Yesus. Dan Alkitab bilang dia sudah jatuh di tempat yang layak. 3,5 tahun bisa jatuh loh. Dia lihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Dia sendiri melakukan itu. Dia melihat Yesus berjalan di atas air. Dia melihat Yesus menghidupkan Lazarus. Dia melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat yang heran. Dia sendiri melakukan. Tapi ternyata di akhirnya dia gugur iman. Dia jatuh. Jatuh dalam hal apa? Duit. Tidak jujur. Saudara, Yudas, seorang musyrik, seorang rasul yang dipilih langsung oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, pada akhirnya dia mengalami kekerasan. Dia mengalami kemarahan. Dia mengalami murka Allah. Kenapa? Dia jatuh, gagal iman. Haleluya, haleluya. Dia gagal iman. Sekarang kita melihat apa itu kemurahan. Kemurahan Allah berlaku kapan? Alkitab berkata, kalau kamu tetap di dalam kebaikan Tuhan. Ternyata kemurahan Allah, kebaikan itu tetap berlaku loh. Berlakunya bagaimana? Berlakunya kalau kita tetap tinggal dalam kemurahan Allah. Tinggal dalam rahmatnya Allah. Tinggal dalam kasih sayangnya Allah. Tinggal dalam pemeliharaannya Allah. Tetap artinya, epimeno bahasa Greek artinya terus berada di dalam. Terus tinggal di dalam. Jangan bergerak, jangan bergeser. Tetap tinggal di dalam. Kalau katanya kita mau menerima kebaikan Tuhan, harus tetap tinggal dalam kemurahan itu. Jangan bergerak, jangan bergeser, tetap tinggal di dalam. Sekali jadi murid Kristus, tetap murid Kristus. Amin. Jangan beser, jangan keluar, jangan tinggalkan. Ada banyak orang yang awalnya menerima kebaikan Tuhan. Mereka sembuh dari sakit kanker. Mereka sembuh dari tumor. Mereka dipulihkan ekonomi. Tapi 10 tahun kemudian mereka tinggalkan kemurahan itu.
Mereka lupa dengan kebaikan Tuhan. Lagu ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Lihat kondisi kita 20 tahun yang lalu. Lihat kondisi kita 10 tahun yang lalu. Apakah keadaannya lebih baik dari sekarang? Atau keadaan kita waktu dulu jauh lebih buruk? Tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, bisa punya mobil, bisa punya rumah, bisa punya usaha, bisa sehat. Saya kaget tadi lihat Pendeta Hendrik, agak kurus gitu loh. Agak kurus. Tapi dia bilang, dia tetap akan setia melayani. Saya hampir nangis, karena ini teman saya waktu sekolah dulu. Dia bilang, dia pengen lagi melayani menginjil. Dia bilang, dia tetap mau setia di gereja ini, kata dia. Dia mau setia, katanya, iring Om Yoyo, ikut Om Yoyo. Walaupun Om Yoyo sudah nggak ada. Tadi Om Hendrik baru bilang begitu sama saya. Walaupun banyak tawaran, dia mau jadi gembala, dia mau jadi apa. Dia tetap mau di gereja sini saja. Dia mau tetap ikuti apa yang dia sudah pernah dapat. Saya tahu waktu saya dulu sekolah kelas 1, Om Hendrik suka bersaksi. Dia sopir, hidupnya susah. Tapi sekarang dia diberkati, punya rumah segala-segala. Dia tidak mau tinggal, dia mau tetap dalam kemurahan Tuhan. Dia mau tetap melayani. Ada orang yang begitu gampang tersinggung. Kalau sudah tersinggung, begitu gampang tinggalkan Tuhan. Begitu gampang. Saya mau off dulu ya, saya tidak mau jadi kolektan. Saya mau off dulu ya, saya tidak mau jadi gembala kecil. Saya mau off dulu ya, saya tidak mau jadi singer. Saya tidak mau main musik, saya mau off dulu. Kenapa? Lagi kecewa. Begitu gampang keluar dari kasih karunia Tuhan. Begitu gampang meninggalkan apa yang dia sudah dapat dari Yesus Kristus. Jemaat AMS yang dikasih oleh Tuhan, coba ingat. Pernahkah Tuhan Yesus nyakitin kita? Halo, pernahkah kita dikecewakan oleh Tuhan Yesus? Ada yang pernah disakitin oleh Tuhan? Sekarang saya mau tanya lagi, siapa yang selalu merasakan kebaikan Tuhan? Semua pasti pernah merasakan dan selalu merasakan kebaikan Tuhan. Tapi kenapa banyak orang yang tinggal, keluar, bergeser dari Yesus Kristus? Yesus Kristus salah apa? Kita salah dengan teman, salah dengan tetangga. Sasarannya Yesus, sasarnya kebaktian. Tidak mau kebaktian, tidak mau ke gereja, tidak mau melayani. Salah Yesus apa? Ada lagu lama kan? Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Amin, 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 amin. Yesus mempunyai kemurahan, kebaikan yang dia nyatakan bagi orang yang tetap tinggal dalam kemurahan Allah. Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Ayatnya yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh
kesusahan selama 10 hari, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang dibangun oleh rasul-rasul. Tetapi latar belakang kota Smyrna yang sekarang Turki, ada di Turki, adalah penduduknya kotanya makmur. Mereka kaya. Mereka orang-orang yang luar biasa. Ini penduduk di sana ya, bukan orang Kristennya. Waktu itu Smyrna dijajah oleh bangsa Romawi. Saking mereka loyal kepada bangsa Romawi, mereka mendirikan patung, mendirikan kuil-kuil untuk menyembah dewa-dewi, untuk menyembah kaisar Romawi. Mereka membangun itu. Di sana ada orang Kristen. Di sana ada orang percaya. Dan orang-orang percaya ini, orang-orang Kristen, dipaksa untuk ikut ajaran mereka. Harus menyembah kaisar. Harus datang ke kuil. Tetapi orang-orang Kristen waktu itu menolak. Mereka tidak mau mengikuti orang-orang Smyrna yang penyembah berhala, yang menyembah kaisar. Sehingga terjadi aniaya. Mereka suka dipukul. Mereka dibunuh. Dimasukkan ke dalam penjara. Bukan cuma secara fisik saja, tetapi secara ekonomi juga. Orang-orang Kristen dilarang berdagang. Tidak boleh melakukan usaha apapun juga. Hal ini menyebabkan, Alkitab sudah berkata tadi, orang-orang Kristen, anak Tuhan di Smyrna, hidup dalam kemiskinan. Tuhan bilang kan, aku tahu kemiskinanmu. Mereka begitu menderita. Mereka begitu tertekan. Mereka begitu teraniaya. Tetapi di dalam keadaan yang teraniaya itu, dipaksa menyembah kaisar, terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Bukannya mereka semakin takut, tetapi orang Kristen semakin bertambah, bertambah dan bertambah. Waktu itu mereka dipimpin oleh seorang hamba Tuhan, seorang gembala di Smyrna, namanya Uskup Polikarpus. Polikarpus begitu giat melayani orang-orang percaya di sana. Anak-anak Tuhan orang dilayani dengan penuh kasih. Sehingga berita ini sampai kepada kaisar. Orang-orang Kristen dianiaya, tapi semakin bertambah. Akhirnya mereka putuskan tidak usah orang Kristen. Tangkap gembalanya. Tangkap pendetanya. Waktu itu ada semboyan di kota Smyrna itu. Enyahkan orang kafir. Enyahkan orang kafir. Di mana-mana orang teriak, enyahkan orang kafir. Satu hari, kaisar mengutus tentara polisi untuk menangkap hamba Tuhan Polikarpus. Waktu mereka datang ke rumahnya, apa yang terjadi? Polikarpus tidak lari. Dia buka pintu. Dia ajak mereka masuk. Dia kasih makan. Luar biasa. Waktu dia kasih makan, dia izin. Saya mau berdoa dulu ya, sebelum ditangkap. Dan dia berdoa 2 jam. Waktu dia keluar, perwira yang ditugaskan untuk menangkap dia tersentuh. Dia bilang, ini orang terlalu baik. Terlalu baik. Terlalu baik. Dia tidak mau sebenarnya menangkap. Dia bilang, ayo kita ke kaisar. Waktu di kaisar pun, kaisar begitu. Dia tertarik dengan Polikarpus. Dia berusaha supaya Polikarpus itu tidak dihukum. Makanya dia datang ke Polikarpus. Ayo engkau katakan saja, enyahkan orang Kristen. Enyahkan orang kafir. Kamu itu sudah tua. Apa susahnya engkau bilang enyahkan orang kafir. Enyahkan orang Kristen. Tidak usah bertahan, biar kau selamat. Kaisar berusaha untuk menyelamatkan Polikarpus. Tapi kalau Polikarpus tidak mau. Saya tidak mau, biar saya mati. Hukum. Dia diikat. Nyalakan api. Polikarpus mau dibakar. Sekali lagi ditanya, apa susahnya kamu teriak? Musnahkan orang kafir. Musnahkan orang Kristen. Dia bilang begini, sudah 86 tahun saya iring Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Masakan aku tega mengkhianati Raja Kristus yang adalah juru selamat aku.
86 tahun saya ikut Tuhan. Tuhan tidak pernah kecewa dengan aku. Api itu tidak akan mengancam aku. Polikarpus dibakar loh. Tetapi orang yang melihat dan bersaksi berkata bahwa waktu Polikarpus di api, ada bau yang sangat harum. Bau wangi. Polikarpus tidak mati. Dia dikeluarkan. Kemudian apa? Dia ditikam. Dia mati. Saudara bisa melihat. Orang Smyrna bersama dengan gembalanya dianiaya, ditekan, dibunuh. Tidak ada yang tinggalkan Yesus. Apakah ada jemaat AMS di rumah datang pedang tinggalkan Yesus? Ada? Pak Raj? Apa pernah ada orang datang pakai pisau ancam Pak Raj mau tinggalkan Yesus atau enggak? Apa ada orang di sini yang diancam kalau masuk penjara, kalau akan dibakar, tinggalkan Yesus? Enggak ada kan? Enggak ada kan? Tetapi kenapa begitu banyak orang yang tinggalkan Yesus? Yang adalah juru selamatnya. Padahal mereka tidak dalam aniaya. Tidak dalam keadaan tertekan. Hidup mereka baik-baik saja. Polikarpus bilang sudah 86 tahun aku ikut Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan aku. Masa cuma dengan api itu aku harus menyangkal dia. Raja Yesus Kristus yang menyelamatkan aku. Kata-kata ini masih bergema sampai hari ini di seluruh dunia. Dan kata-kata ini kita simpan dalam hati. Ada berapa banyak tahun kita iring Tuhan. Ada berapa banyak kali Tuhan mengecewakan kita. Saya rasa tidak. Tetapi ada berapa banyak kali kita mengecewakan Tuhan itu iya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Jangan keluar dari kemurahan Tuhan. Jangan keluar dari kasih-Nya Tuhan. Jangan Tuhan keluar dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Harta yang terbesar adalah keselamatan waktu kita terima Yesus Kristus. Kemurahan pada waktu kita menjadi orang percaya, anak Kristen yang baik-baik. Hasilnya apa katanya? Hendaklah, Wahyu pasal 2 tadi. Hendaklah kamu setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setia sampai mati. Haleluya. Ada seorang pahlawan nasional, Walter Robert Monginsidi dari Sulawesi Utara. Dia ditangkap oleh Belanda dan dia mau ditembak mati. Waktu mau ditembak mati, dia ambil Alkitab. Dia taruh di dada dan dia berkata, setia sampai mati dalam Injil. Kalau ada yang ke Manado, di satu tempat tentara, ada tulisan itu. Setia sampai mati dalam Injil. Dia tidak menyangkal Yesus, ada senapan di depan dia. Setia sampai mati dalam Injil. Dan hadiahnya adalah mahkota kehidupan. Haleluya. Saya berdoa, kalau kita ketemu nanti di surga, saya buka mata, saya lihat ada Papi Hendrik di sana. Saya buka mata di surga, saya lihat ada Rehan di sana, lagi main biola. Saya buka mata, ada jemaat AMS di sana, jemaat yang setia. Setia sampai mati, supaya kita bisa ketemu di surga. Jangan cuma ketemu di gedung ini saja, tetapi kita ketemu di surga. Kita ketemu dengan Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang selama ini kita rindukan ketemu dengan Dia. Kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa. Tak terukur, tak terselami. Tinggi, dalam, dan lebarnya. Tetap setia dalam Tuhan. Ingat kemurahan dan ingat kekerasan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Tuhan Yesus setia. Glory, haleluya Yesus. Haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya, glory Tuhan. Glory alama sanggarana. Haleluya, haleluya, haleluya.
Yesus, Engkau hadir di rumah ini. Roh Kudus hadir. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Glory, glory. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Amin, amin, amin. Haleluya. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Ya, haleluya. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Sahabat kita dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus. Waktu badai mengamuk, haleluya, glory, glory. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus. Waktu badai mengamuk, haleluya, puji Tuhan, amin. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Haleluya, glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih kami naikkan kepada Engkau untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biar kami mau belajar bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan kemarahan, kegeraman bagi orang-orang yang jatuh. Tetapi kami orang-orang yang ada di dalam Engkau, yang tinggal dalam kasih karunia Tuhan, kami akan mengalami kebaikan-kebaikan. Kami akan mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan yang heran dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu yang sudah diberitakan dan sudah didengar oleh umat-umat Tuhan. Dan semua umat-umat Tuhan sudah diberkati.
mereka yang ada di ruangan ini maupun yang sedang mengikuti lewat Zoom. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji Engkau kekal selamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Semua bilang amin. Amin. Atas nama seluruh jemaat di tempat ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ruben yang sudah menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Kita akan dengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Saudara Stephen. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya membawa pengumuman, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh mengangkat tangannya untuk kita saling mengenal satu sama lain. Ada Bapak Ibu? Haleluya. Untuk pengumuman seminggu ke depan, minggu depan ibadah pada hari Minggu di tempat ini yang diawali dengan doa Biston jam 8 pagi dan disertai dengan ibadah jam 8.25. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir bisa mengikuti via Zoom. Untuk link Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling ataupun Ibu Lingling. Setiap hari Selasa kami ada ibadah Biston malam via Zoom tanggal 11 Oktober jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti doa Biston ini. Untuk via Zoom Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling ataupun Ibu Lingling. Untuk anak-anak sekolah minggu, kami mengajak anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu PDAMS setiap hari Minggu jam 8.25 pagi di tempat ini. Untuk informasi mengenai sekolah minggu, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Heni maupun Ibu Sandy. Untuk sekolah minggu ibadah online usia tunas kelas 5 sampai kelas 9 setiap hari Jumat jam 7 malam via Zoom. Untuk informasi mengenai link, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Mary maupun Ibu Sandy. Untuk ibadah online remaja dan dewasa muda PDAMS, setiap hari Sabtu jam 7:30 malam bersama Pendeta Nemo Bahari, kami mengajak dewasa muda PDAMS untuk mengikuti ibadah ini bersama-sama Pendeta Nemo Bahari dan membahas firman Tuhan bersama-sama. Untuk informasi mengenai link, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Kami juga mengapresiasi Bapak Ibu yang tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan tidak berkerumunan. Setelah ibadah selesai, kami menghimbau Bapak Ibu untuk tetap duduk di tempat masing-masing dan mengikuti arahan asyir. Untuk persembahan, Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam amplop yang berada di kursi masing-masing dan masukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di luar ruangan. Sekian pengumuman dari saya, happy Sunday and God bless you. Terima kasih Saudara Stephen. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Doa penutup dan doa berkat. Kembali saya mengundang Bapak Pendeta Ruben untuk memberkati kita melalui doa. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup. Bawa lidahku
dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sama menang Bapak Pendeta Ruben. Lebih dari Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari bersama-sama kita berdoa. Semuanya sudah diberkati dengan berkat-berkat sorga yang heran dan luar biasa. Tidak ada yang terlewatkan oleh berkat-berkat Tuhan, oleh kemurahan, oleh kasih sayang Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, bersama dengan umat-umat Tuhan, kami mau berdoa khusus untuk Ibu Gembala kami, Ibu Melani Awan Datu, bersama dengan anak-anak mantu cucu-cucu. Tuhan jaga mereka, pelihara mereka dalam kasih-Mu Tuhan, dalam melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Tuhan pakai, Tuhan urapi dengan memberikan kekuatan, kesehatan, dengan memberikan sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Mata pencarian umat-umat Tuhan, mereka sebagai karyawan, mereka sebagai pedagang, pengusaha, guru, anggota TNI Polri, dokter, perawat, semua diberkati dengan berkat-berkat surga yang heran dan luar biasa. Terima kasih Bapak. Kalau ada umat-umat Tuhan yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, kami mau berdoa biar tangan-Mu yang berkuasa, tangan-Mu yang berlobang paku, menjamah, memulihkan umat-umat Tuhan yang sedang terbaring sakit. Biar di hari-hari mendatang mereka bisa bersama-sama dengan kami mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, baik yang ada di kota Jakarta, yang ada di luar kota, Tuhan jaga, pelihara, lindungi, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari rencana jahat manusia, tiba di rumah dengan selamat. Nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah masing-masing dengan berkat dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua bilang amin. 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 Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi, Tuhan memberkati.